Kalau memang kita tidak bisa, kalau kita memang sudah terlanjur tidak ada, ya percayalah pada Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan itu bisa kacaukan rumus musuh. Shalom semua, jangan duduk dulu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini live streaming di mana-mana. Jadi saya juga mau menyambut orang-orang di gereja kita di seluruh dunia. Welcome home, termasuk yang live streaming dari rumah. Dan juga saya bersyukur sekali hari ini jemaat berbondong-bondong datang, bawa jiwa-jiwa baru. Sebab mujizat terbesar itu bukan hanya kesembuhan, tapi terlebih lagi keselamatan. Banyak orang-orang berbalik pada Tuhan hari ini yang percaya Tuhan Yesus pertama kali, baik mereka yang telah undur namun kembali. Puji Tuhan untuk Jumat Agung yang sangat istimewa. Yang penting waktu datang gereja bukan lihat acara, tapi kita cari hadirat Allah dan dapatkan rema-rema dari Roh Kudus. Itulah inti ibadah. Bersyukur untuk jemaat ini. Welcome home, shalom. Katakan kanan kirinya, shalom, welcome home. Silakan duduk, haleluya. Saya kasih update dulu sebelum saya khotbah. Perkembangan gereja-gereja kita setiap kali live streaming, saya pasti memberi info kepada Anda. Ada 6 gereja yang sudah kami tahbiskan di bulan April ini. Yang pertama di Jerman, yaitu GMS Frankfurt, telah menjadi gereja satelit. GMS Malang Utara ditahbiskan jadi gereja lokal. Lalu GMS Kudus sudah jadi gereja lokal, artinya sudah full-fledged church, ya, gereja dengan semua elemennya lengkap. Gembala sidangnya sudah ada. GMS Tokyo menjadi gereja satelit, tentunya menunggu gembala atau misionaris dikirim ke sana. GMS Banyuwangi menjadi gereja lokal, dan yang terakhir besok saya akan ke Jakarta. Pasca saya nggak di sini, saya akan berkhotbah di Jakarta Selatan, dan weekend ini mulai hari ini sudah dimulai gereja kita GMS di Gandaria City, Jakarta. Haleluya. Satu lagi tanggal 26 sampai 28 Juni. Ya, ini dia 26 sampai 28 Juni ada sebuah konferensi. Kalau Anda punya anak kecil, jangan sampai nggak daftar lalu menyesal kemudian lo tahu gitu. Jadilah generasi yang tanggap, bukan yang telat. Eagle Kids Conference ini dengan tema Church Builders since 9, umur 8 pun kayak nggak salah diizinkan ya. Right? Jadi dikasih dispensasi, dikasih perkecualian karena anak-anak haus dan lapar. Tapi ini bukan konferensi untuk anak kecil saja, tapi untuk papa mamanya juga. Nanti ada sesi terpisah di mana kami akan berbicara ke orang tua, melengkapi dari sisi parenting, lalu kepada anak-anak kecil itu melengkapi mereka dari visi hidup mereka. Ini adalah pembicara-pembicara dan materi yang akan kami bagi. Tolong segera mendaftar ya, jangan tertinggal. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan yang saya kasih judul besarnya Jesus the Great Healer. Karena Jumat Agung kita itu fokus kepada karya keselamatan. Tapi jangan lupa, di kayu salibnya Tuhan juga pikul sakit penyakit kita. Tuhan bukan hanya ingin membawa kita ke sorga, tapi ada kesembuhan ilahi sebagai janji. Makanya itu ada pepatah, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Memang kesembuhan bisa terjadi lewat berbagai metode. Sebagai orang beriman, segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam Kristus. Berobat, medis, tapi jangan lupa tetap ada satu dimensi yang tidak bisa diisi dengan manusia. Termasuk ilmu medis. Namanya divine healing, kesembuhan ilahi. Kita sebagai gereja percaya bahwa masih ada kesembuhan ilahi. Namanya kesembuhan itu karunia yang masih tetap berlaku hingga hari ini. Meskipun kita tidak percaya bahwa itu berkat terbesar, mujizat terbesar tetap adalah keselamatan orang berdosa. Karena itu kalau kita tahu ada kesembuhan ilahi, kita harus beriman pada Tuhan. Dan kita juga mempraktekkan iman kita satu dengan yang lainnya dengan saling mendoakan. Yakobus berkata, saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan agar supaya kamu sembuh. Tentunya kadang-kadang ada skenario di mana kesembuhan ilahi terjadi karena orang itu nggak bisa berobat. Nggak punya uang juga bisa karena alasan demikian. Tapi termasuk orang-orang yang kaya, kadang-kadang yang namanya resources sumber daya manusia itu sudah sampai pada pucuknya. Tuhan itu turun tangan. Tapi gak tentu harus dalam situasi yang sekarat.
kalau beranikan diri minta sama Tuhan ya, kita bisa menerima loh. Seriously. Saya ingin bicara tentang kesembuhan ilahi, tapi hari ini saya sudah khotbah 5 kali. Ini yang kelima, khotbah saya tentunya beda-beda. Ngambil dari satu segmentasi kesembuhan yang terjadi ketika Yesus melayani sebagai anak manusia. Ini yang kelima sekarang kita akan belajar dari cerita kesembuhan Bartimeus. Kita buka sama-sama di kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan lebih dulu. Yesus menyembuhkan Bartimeus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang ini cerita jelas-jelas mujizat yang tidak bisa disangkali. Dan tidak bisa juga mujizat itu, kesembuhan ini terjadi akibat teknologi. Orang buta dari lahir mau diapakan? Mungkin ada teknologinya bisa membuat lebih baik, saya nggak tahu. Hari ini kan maju. Tetapi tetap bagaimanapun juga nggak bisa mencapai titik ini karena orang ini melihat dengan jelas dan sempurna layaknya orang tidak pernah buta. This is the power of God. God's power is always real. Always surpasses human ability. Selalu melampaui kemampuan dan kesanggupan manusia dalam segala ilmu pengetahuan dan segala kecanggihan mereka. God's miracle tak tertandingi. Dia hanya bisa didekati, artinya orang-orang mencoba mencapai titik itu. Tapi manusia dalam keahliannya hanya bisa sampai batas tertentu. Tuhan itu luar biasa. Jangan sampai karena kita hidup di dunia modern kita lupa. Meskipun Tuhan bisa sembuhkan kita melalui berbagai macam cara. Jangan pernah lupa kalau setiap kali kita sakit atau kita menderita atau kita mengalami pergumulan sesuatu itu datang ke Tuhan dulu. Biar Tuhan yang menuntunmu. Dan ada saatnya di mana pencobaan datang, kita tidak bisa bergantung sama apa-apa lagi, hanya sama Tuhan. Anggaplah itu adalah sebuah kebahagiaan, Yakobus pasal 1, anggaplah sebagai sukacita jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai pencobaan itu bukan berarti pencobaan moral, hawa nafsu. Pencobaan di situ artinya ujian hidup. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sehingga tidak punya pilihan harus bersandar pada Tuhan, puji Tuhan, anggaplah dirimu bersukacita, anggaplah Anda memperoleh keberuntungan, karena Anda sedang dilatih untuk bergantung penuh pada Yesus Kristus. Kita lihat ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, Yeriko itu rame banget ya, by the way, dari zamannya Yosua waktu mau diruntuhkan aja sampai hari itu, Yeriko itu bising. Sampai hari ini pun Yeriko itu banyak jualan kacang apa di Israel. Di Palestina, di Timur Tengah. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya. Jadi ini rombongan dan sedang rame-rame. Yesus itu sedang keluar dari Yeriko, pergi ke suatu tempat bersama dengan murid-muridnya. Minimal ada 12 yang kelihatan. Dan orang banyak yang berbondong-bondong, entah jumlahnya berapa. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang orang buta itu lebih beruntung daripada orang yang melihat. Karena dia tidak punya sandaran lain kecuali Tuhan. Justru orang yang melihat itu lihat bisingnya kota Yeriko.
ramenya 12 murid bisa terpancing untuk berharap sama mereka. Wah, itu Petrus, itu Yakobus. Lalu belum lagi orang banyak yang seringkali mendiskredit atau yang kerap kali mengecewakan kita atau yang selalu melemahkan iman kita. Ngapain sih kesembuhan ilahi, ngapain sih doa? Karena kita lihat banyak, kita berakhir bingung. Justru orang buta ini boleh dikatakan lebih beruntung. Karena orang yang melihat susah lihat Tuhan. Tahukah Anda bahwa orang-orang seringkali mengeluh, aku gak punya uang, gak bisa berobat. Tahukah Anda, pusingnya orang kaya beda loh, terlalu banyak pilihan. Anda mau cari dokter A sampai Z, itu punya opini sendiri-sendiri, hanya karena you have money, Anda kan bingung loh, tempuh yang mana. Toh akhirnya, you harus tempuh satu, dan itu harus tuntunan Allah. Salah bisa berabe, kalau itu masalah berat. Lalu nanti di sini dengar begini, negara apa nanti menawarkan suatu teknologi, yang ini ada obat baru, yang ini ada kemoterapi seperti ini, yang ini ada solusi yang belum pernah dicoba. Berani nggak Anda resiko mengambilnya? Itu belum pernah dicoba sih. Mahal lagi, karena belum komersial, belum di launching tuh produknya misalnya. Anda ambil itu, menjanjikan karena orang berkata ini pasti berhasil, tapi Anda kelinci percobaannya. Susah orang punya duit, sama dengan susah orang yang tidak punya. Ujung orang miskin kaya hanya bergantung pada Allah. Cuman orang yang tidak punya banyak harta cepat bertobat, cepat merapat. Justru kita bisa beli sini sana, berakhir kecewa, semakin parah. Akhirnya ujung-ujungnya toh cari Tuhan. Saya ingin Anda melihat bahwa orang buta tidak tentu lebih kasihan dalam kasus ini. Boleh dikatakan Bartimius justru bagi dia lebih mudah untuk konsentrasi. Lebih gampang untuk fokus pada Yesus. Karena itu kalau kita merasa kita gak punya, jangan iri dengan mereka yang punya. Kalau kita merasa diri kita punya, jangan kira kesembuhan bahkan bisa dibeli dengan harta kita. God's blessing cannot be bought. Tuhan pasti memberikan pada kita sesuai kapasitas kita. Kalau kita kapasitasnya di sini, Tuhan pasti akan punya dunianya sendiri di mana kita harus menimbang-nimbang kehendak Allah. Kalau kita di situ, Tuhan pasti juga akan punya tersendiri. Buktinya orang kaya, orang miskin sama-sama bisa mati. Saya ngomong gini supaya Anda mengerti bahwa Yehova Rafa posisinya tidak terganti oleh teknologi. Tidak bisa digantikan dengan ilmu pengetahuan. Kita orang Kristen anak Tuhan itu harus hidup dengan iman. Hidup dengan iman bukan berarti tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Lalu kita pasif saja, ya bukan. Iman kadang-kadang mengharuskan kita harus punya perbuatan yang selaras dengan iman itu. Aku percaya dan sesuai tuntunan Tuhan, maka aku berobat ke sini, aku berobat ke situ. Tapi libatkan Tuhan dalam prosesnya. Dan saya ingatkan satu dimensi yang tetap berlaku. Bahkan dalam kesembuhanmu ada satu dimensi yang tidak ditouch by human being. Divine healing. It's true. Saya ingin Anda untuk mengerti dan belajar dari Bartimeus. Untuk melibatkan Tuhan Yesus dalam pergumulan kita. Bukan hanya kesembuhan badan, tapi ini bisa juga Anda aplikasikan pada kondisi ekonomi. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang akan menentukan langkahnya. Saya dorong Anda untuk libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan, termasuk berobat. Kalau ada di sini yang hari ini sedang sakit. Tapi percayalah, ada momen-momen divine healing. Tuhan menciptakan momen-momen di dalam hidupmu, belajar peka, di mana kita itu mengalami kesembuhan secara adikodrat. Secara daulat. Seperti ketika yang namanya kolam Bethesda itu digoncang. Itu kan ada rumusnya. Itu lawatan Allah. Ketika Allah melawat, taruh semua rencanamu. Bahkan kolam Bethesda pun kalah pangkat. Ketika Yesus datang, kamu mau sembuh, dia gak tahu itu Yesus. Kok gak peka gitu? Orang lain sudah dengar tentang Yesus minimal desas-desus.
Orang ini loh enggak menggubris Tuhan Yesus yang tanya sama dia di depan, wong dia enggak buta. Ini kasus di Bethesda kan orang lumpuh dari lahir. Ditanya Yesus mau sembuh enggak? Dia nunjuk ke kolam. Ketika kolam itu goncang oleh malaikat, enggak ada orang yang antar aku ke situ. Karena aku lumpuh, aku enggak bisa jalan sendiri. Bahkan ketika Tuhan datang lawat dan visit orang ini masih lihat air. Kalau Tuhan menawarkan divine healing, ada momen-momen lawatan terjadi, tangkap Bapak Ibu. Katakan heal me. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Terus, you are the one I praise. You are the one I praise. Dalam hidup saya bersyukur untuk para dokter, apalagi yang takut akan Tuhan. Once upon a time in Taiwan. Wah, kayak cerita, kayak film aja. Even the doctors could not save me. Yang tahu cerita kesembuhan saya waktu saya umur 6. Waktu saya ada di Panqiao, Taipei. Nomor 6 atau 7 itu termasuk di dalam cerita pertobatan saya. Karena itulah saatnya Tuhan itu menyembuhkan saya. Yang tidak bisa otak saya dianggap berkebutuhan. Kaki saya pakai sepatu polio besi itu. Tangan saya itu kalau bahasa Surabaya kiting semua. Miring-miring gitu, bengkok-bengkok semua. Dikit-dikit kalau tegang langsung bengkok begitu. Saya masih ingat dulu di Surabaya ada waktu itu lagi terkenal satu movie. Waktu itu kan masih ada sinema nggak dalam mall. Itu loh film India, Hanoman itu. Saya baru masuk sebentar, papa saya bawa keluar karena saya kiting takut lihat gitu. Saya disembuhkan itu di Taiwan. Kabel-kabel semuanya itu di Taipei Yuan, di rumah sakit hospital di sana. Dokter hanya berkata, mau bisa buat apa? Anak ini memang lemah, ya sudah beginilah, terimalah keadaannya. Bukan dokter tidak berusaha, memang tidak ada di dalam ilmu pengetahuannya. Ini semua dari kabel-kabel ini. Saya disembuhkan Tuhan itu dengan mujizat di tengah jalan, bukan di dalam gereja. Di tengah jalan saya disetrum dan lurus semua. Lurus. Sekalipun saya berkali-kali diobati, tapi cikal bakal saya waktu saya masih anak kecil, itu saya sembuh by divine healing. Berarti kesembuhan itu juga masih ada bagi anak Anda, bagi cucu Anda, bagi dirimu, bagi Anda. Penyakit besar, penyakit kecil, penyakit berat, penyakit ringan, tidak ada bedanya buat Tuhan. I want you to know that divine healing exists. Kesembuhan ilahi itu ada. Nah sekarang saya akan tunjukkan pada Anda gimana kemungkinan besar kita bisa alami kesembuhan ilahi ini. Nah, bukan rumus, karena mujizat tidak bisa dirumuskan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan bisa bertambah. Itu adalah advantage atau kelebihan. Kita lihat sekarang ayat berikutnya, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret. Orang ini kan buta kan? Tapi kan dia dengar, mungkin orang-orang pada lari-lari. Orang buta itu kan lebih peka pendengarannya. Coba kalau Anda tidak melihat itu, Anda lebih bisa mencium bau. Kalau Anda tidak melihat itu lebih peka, bukan hanya penciuman tapi pendengaran. Ya. Dan ketika orang itu gak bisa lihat apa-apa, gelap matanya, dia mendengar orang lari-lari kali. Karena waktu Yesus datang itu kan terjadi commotion, terjadi pergerakan. Mungkin ada juga yang sebut, itu Yesus di sini. Pada lari semua. Dan waktu dia dengar bahwa Yesus lewat, coba lihat ayat ini, 47. Mulailah ia berseru. Nah ini kuncinya. Divine healing itu terjadi, pasti ada yang berseru. Dalam kasus saya, mama saya. Asal anak ini jangan mati, serahkan dia jadi hambamu. Mama saya nangis ribuan kilometer, saya di Taiwan, beliau di Surabaya. Menyerahkan anaknya yang kedua, tolong Tuhan. Buat dia normal. Dan Tuhan dengar. Saya nggak tahu persisnya seperti apa. Karena waktu itu saya masih terlalu kecil. Tapi saya tahu ada seseorang berdoa untuk aku.
Dan doanya tidak main-main, doanya sungguh-sungguh. Mulailah ia berseru, bukan berdoa saja. Berdoa itu biasa, doa makan juga. Berseru itu berdoa, tapi doa dengan wattnya tinggi. Doanya itu dengan energetik, persisten. Doanya itu bukan hanya konsisten, bukan hanya tidak bolong-bolong. Persisten itu bukan cuma konsisten, persisten itu ngotot. Lord, pahami saudara, doa yang dingin, yang sifatnya shera-shera whatever will be. Doa seperti itu tidak akan memenangkan telinga Allah. Smith Wigglesworth, seorang yang berkarunia kesembuhan, yang dipakai Tuhan secara dahsyat, banyak baptisan Roh Kudus dalam pelayanannya, bahkan tidak pakai tumpang tangan. Itu orang-orang mengalami curahan. Dia ini orang tidak terpelajar, tukang ledeng dulunya. Ini orang Eropa. Dan orang ini beriman pada Tuhan. 14 orang mati dibangkitkan, termasuk istrinya sendiri ketika meninggal dunia. Ini semua sejarah. Ini bukan dongeng cerita. Dan waktu ditanya rahasianya apa, dia hanya berkata kehancuran. Aku ini manusia, dagingku tuh mau dihancurkan Tuhan. Aku tuh sama Tuhan itu pokoknya broken heart. Itu kan rahasia hubungannya. Nah sekarang orang tanya rahasia iman dan doanya. Lalu dia dengan kasar seperti biasanya. Orang ini kan gak terpelajar ya, pendidikannya gak tinggi, cuma kan gak sekolah. Dia berkata, kalau sana doanya tidak sungguh-sungguh, gak usah doa sekalian. Ini orang agak ekstrim menurut saya. Tapi ada kebenarannya, coba dengarkan. Kalau sana gak doanya sungguh-sungguh, basa-basi sama Tuhan, tutup aja mulutnya, gak usah doa. Buang-buang waktu Tuhan, buang-buang waktumu. Bahkan dia berkata kalau doa itu mesti keras suaranya. Hah? Nah yang ini kita gak perlu semua anut secara mentah-mentah. Tapi kita bisa belajar dari orang yang terbukti suksesnya dalam beriman dan memindahkan gunung. Orang ini berkata, kalau doa mesti keras suaranya. Kita tidak bisa ambil mentah-mentah, oke? Karena itu adalah conviction yang Roh Kudus taruh dalam pelayanannya. Paham ya Bapak Ibu? Tapi coba kalau Anda usir setan. Misalnya ada orang kesurupan, misalnya di CG tiba-tiba ada manifestasi jiwa baru. Atau mungkin bukan di CG, di perusahaanmu. Zaman-zaman dulu kan selalu ada cerita-cerita di sekolah, tiba-tiba kesurupan bersama karena mereka lihat film apa. Coba ya, kalau tanya setan, setan please keluar. Please deh. Gak mempan. Dalam nama Yesus, kau tinggalkan orang ini, jangan kembali. Dan ketika Anda dengan sungguh hati, iman itu dirilis, iman itu dilepaskan ketika Anda itu berseru, bukan hanya berdoa. Seruan itu kan seperti teriakan. Tapi bukan orang yang teriak-teriak tapi tidak percaya. Kalau Anda percaya, serukan. Jangan ditelan. Tuhan, aku minta supaya suamiku bertobat. Thank you ya. Dengan orang yang berdoa seperti Hana minta anak. Sampai dikira komat kamitnya itu karena mabuk masih pagi hari. Sehingga Eli imam yang berjaga di bait suci berkata, hai perempuan, kamu ini kenapa jam segini kok sudah seperti orang gak waras? Dia berkata, bukan Bapakku. Aku berdoa untuk anak sebab aku mandul. Dia berseru. Dan Tuhan kasih keturunan. Gak tentu Tuhan menjawabnya seperti Hana. Kadang-kadang ada orang yang dikasih keturunan kandung. Tapi kadang-kadang ada Tuhan yang dikasih anak nonetheless. Tetapi tetap Tuhan beri. Meskipun bukan dari kandungannya. Tapi lihat ya, Tuhan menjawab doa yang sungguh-sungguh. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Memang bukan dengan keyakinan saja. Teriak-teriak, gores-gores. Itu kan Nabi Baal juga lakukan itu, tidak ada api. Kita doa juga perlu fondasi. Fondasi doa kita adalah pengenalan akan Allah. Kalau kita mendoakan sesuatu yang tidak ditulis dalam firman, yang tidak dijawab sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu firman, bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Kalau kita tahu apa kata firman, kita jadi nangkep kehendak Tuhan. Doa kita jadi berani karena kita tahu kita benar. Doa orang benar
Bila dengan yakin didoakan, sekalipun sana benar, tapi kalau doanya asal-asalan, gak dengan yakin, gak dengan sungguh-sungguh, waktu tengking setan atau waktu minta sesuatu, ya Anda cuma jadi orang yang benar. Tapi Anda tidak akan mengalami terobosan doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, doa mesti dengan suara yang keras. Bukan berarti doa itu harus fasilida, doa itu untuk di-show-kan atau ditunjukkan ke orang. Aku gak bisa doa karena aku gak pandai menata kata. Bukan itu sih intinya. Tapi kalau Anda berdoa untuk sesuatu, please jangan setengah-setengah. Ketoklah pintu sorga seperti orang ini. Ketika dia dengar Yesus lewat, kata mulailah ia berseru. Itu seperti Ferrari 0 sampai 100 cuma berapa detik, dia nggak ada pemanasan. Langsung berkata, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung jos 100 km per jam. Langsung. Doa nggak boleh basa-basi. Doa nggak boleh setengah-setengah. Kalau Anda mau lihat kebangunan rohani, Anda nggak bisa doanya ya Tuhan, semoga. Semoga itu Tuhan ngerti. Tapi setan tidak akan goyah. Give me this city. Lord, give me this city. Dari sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Tuhan diserong. Dan orang yang menyerongnya hendak menguasainya. Itu kata-kata Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah sejak zamannya Yohanes Pembaptis atau mulai dari zaman Yesus sampai hari ini 2000 tahun kemudian. Mau tahu nggak serong itu apa? Bukan potong bebek angsa, serong ke kiri, serong ke kanan. Dalam bahasa Inggrisnya, from the time of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and the violent shall have it. Dari sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu mengalami kekerasan. Dan orang-orang yang keras yang memperolehnya. Kalau kita tidak lawan arus, kita tidak akan mengikut Yesus. Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit. Orang yang tidak radikal, tidak akan berakhir di gerbang sorga. Kenapa? Setengah jalan pasti jual imannya demi karir, demi cewek atau demi cowok. Pasti dia kompromi. Kalau kita nggak radikal, kalau kita tidak violence dengan keras, ini kerasnya bukan jadi orang yang keras suka bentak, bukan orang yang kaku. Keras di sini tuh violence ini tuh bukan kekerasan fisik. Violence di sini adalah tekad hati yang bulat. Only the determined, orang-orang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya, orang-orang yang bulat hatinya yang akan memperoleh apa yang dia doakan. Nggak bisa kita memimpin CG dan berkata, hopefully it will grow. Yang akan bertumbuh adalah orang yang memuasakan itu. Mendoakan membernya satu-satu, cuma mimpin 10. Mimpin 40 pun cuma mimpin 40, saya ngomong gini bukan sombong. Semua itu selalu mulai dari kecil kalau kita mau sungguh-sungguh. Sebab waktu kita memimpin 1000 baru terasa sesaknya waktu kita. Tapi kalau kita baru mimpin 10, 20 dan kita tidak bisa sungguh-sungguh, celaka kita. Kita mau jadi pemimpin seperti apa? Bukan karena Tuhan itu juaci, bukan karena Tuhan itu jual mahal. Tapi karena peperangan rohani itu eskalasi sejak zaman Tuhan Yesus sampai naik ke sorga. Ya, pasca naik ke sorga, 40 hari kemudian. Dunia ini beda, perangnya dahsyat. Sebelum perang dunia ketiga, gak usah khawatir, tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Nanti lain kali saya jelaskan kitab Wahyu. Perang terakhir itu sudah terjadi sejak Yesus naik ke sorga. Di alam roh. Kalau Anda tidak radikal, Anda pasti terculik setan. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bawa anak Anda dari leher mereka, masih kecil masih bisa dipaksa. Kalau kecil aja Anda takut sama mereka, apalagi nanti besar nanti. Kalah Anda sama dunia, kalah sungguhan. Kalau Anda tidak melekat pada gereja, kecuali kita urapan korporat. Kalau Anda tidak ambil mereka punya kerah dari sejak kecil dan bawa ke bait Allah. Bawa ke Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau anak Anda. Karena zaman sekarang peperangannya beda. Belum lagi segala sesuatu berkat yang dikecap di dunia ini. 8 miliar orang atau lebih. Zaman dulu jumlah populasi dunia cuma ratusan juta. Sekarang miliaran. Anda mau kejar berkat tertentu aja di dunia. Tidak usah libatkan Tuhan aja kalau Anda tidak sungguh-sungguh. S2 banyak yang nganggur. Saya tahu satu negara, saya tidak mau cerita yang mana. Itu S2 semua. Yang nganterin
makanan. Yang ngantarin makanan, apa namanya itu? Bukan catering, yang delivery makanan itu. Itu S2 semua. Kalau kita berakhir cuman puas sampai ke S3, SD, SMP, SMA, Anda mesti kalah. Nggak usah ngomong tentang Tuhan lah. Tuhan itu bisa mengacaukan rumus manusia kalau kita percaya. Kita nggak perlu punya pendidikan tinggi. Kalau memang kita nggak bisa, kalau kita memang sudah terlanjur nggak ada, ya percayalah pada Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan itu bisa kacaukan rumus musuh. Tapi kalau kita punya kesempatan, kita abaikan, kita rentengin, dan Anda cuma S3, SD, SMP, SMA, kayaknya Anda nggak akan di-hire deh. Zaman ini zaman yang tidak mudah. Saya mau dorong Anda bukan hanya tentang kesembuhan ilahi di kebaktian terakhir ini. Saya mau jelaskan pada Anda pentingnya berseru, pentingnya radikal. Dan radikal dalam doa. Pray Lord. Tahu nggak? Berdirilah di depan pintu kasih karunia, ketuklah dan jangan kau pergi sampai dia buka. Itu yang disebut kerajaan Allah di Serong. Pintunya digedor bukan diketok. Jangan kau minggat dari sana, jangan kau hengkang sampai pintu itu terbuka. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Orang pacaran juga sama, kalau nggak sungguh-sungguh pasti jatuh, 100% jatuh. Karena zaman dulu pornografi susah cari. Sekarang di mana-mana, jadi manusia itu sudah korupsi sininya. Jadi kalau Anda tidak sungguh-sungguh, buyarlah. Buyar. Oke, sekarang lupakan semua itu. Saya harus kembali ke divine healing. Karena hari ini kita bicara tentang keselamatan dan kesembuhan. Jesus the great healer. Demikian pula untuk kesembuhan. Sebelum divine healing, selalu ada satu posisi di mana kita sungguh-sungguh mengingini divine healing itu. Kita sungguh-sungguh mengingini kesembuhan ilahi itu. We really want it. Dan waktu kita mengingininya, kita akan diuji dengan waktu dan segala macam rintangan yang mungkin terjadi. Dan inilah yang terjadi pada Bartimeus. Mulailah ia berseru. Apakah setelah berseru langsung dia dapatkan? Tidak. Setelah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berdiri di situ, dicerca orang, disuruh berhenti. Tapi dia tidak hengkang dari sana sampai dapat respon Tuhan. Luar biasa. Meskipun kejadian ini bukan berbulan-bulan. Tapi dalam menit saja. Kalau Anda baca ini kira-kira mungkin cuma berapa menit saja. Tapi akhirnya Tuhan indahkan. Karena Tuhan melihat tekadnya bulat. Kita lihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Coba perhatikan sekarang seruan dia. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Padahal orang-orang sudah menegurnya, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus stop. Coba bayangin ya. Ini orang banyak. Wah, lagi rame, Yesus jalan tuh semua orang kayak wah sok sibuk di kiri kanannya karena Yesus tokoh. Ya, semua orang siapa nggak tahu Yesus. Di zaman itu dia yang menyembuhkan, yang memberi 5.000 orang makan. Jadi dia jalan tuh wah ribet sekali, ini orang buta cuman denger-dengeran. Apa ini? Yesus anak Daud kasihani aku, Yesus anak Daud kasihani aku. Shh. Diam. Mungkin sekarang yang kita yang nggak ada, tapi suara-suara pesimis itu banyak. Akhirnya waktu Yesus berhenti, semua pergerakan itu pun berhenti. Ini orang ini kan pasti dengar loh, kok stop ya semua? Kok semua gerusak-gerusunya itu berhenti? Kok reda ya suara keramaian itu? Terus Yesus berkata, panggillah dia. Waktu Yesus ngomong begitu, mereka memanggil orang buta itu, ayat 49. Dan berkata kepadanya, kalimat berikut ini yang mereka katakan itu indah. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Seasonnya beda. Pertama orang ini berseru dan dia tidak akan ngalah. Dia berdiri di pintu kasih karunia dan tidak ada orang bisa geser dia. Tidak ada orang bisa geser dia dari pengharapannya. No. Semua orang yang pesimis yang sudah semua bicara. Tapi dia tidak mau dengarkan siapa-siapa. Dia hanya mau ketemu Yesus. Dan dia mau bicara sama Yesus tentang kondisinya. Dan dia mau Yesus menjamahnya. Dia percaya dia bisa sembuh. Dia bisa mengalami mujizatnya. Dia berhenti di sana ketika akhirnya semua pergerakan dan
iring-iringan Yesus berhenti karena langkah kaki gurunya berhenti. Dia dengar seseorang tepuk dia, kuatkan hatimu ya. Dia memanggilmu. Dia masuk season baru. Doa itu selalu ada season musim-musimnya yang harus Anda perhatikan. Sebelum satu mujizat, pasti ada doa syafaat. Percayalah. Karena doa itu sarana naik turunnya malaikat. Itu loh, tangga Yakub itu loh. Doa kita itu kan naik. Tapi waktu apa yang turun itu kita terima dengan iman. Doa itu naik turunnya. Kenapa seringkali kita berdoa kita tidak dapat jawabannya? Saya tidak ngomong ini untuk memanipulasi Allah ya, tapi saya tunjukkan matematika, oke? Perhatikan tangga Yakub. Yakub kan pernah sekali waktu melarikan diri, dia kan sempat tidur tinggal di Betel sebelum dia pergi ke Laban. Oke, saya kasih sedikit review. Waktu dia di Betel itu, di rumah Allah Betel yang dia kasih nama akhirnya itu karena dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan itu, dia melihat ada tangga naik, ada anak manusia duduk di atasnya. Persis di tengah-tengah di ujungnya, itulah Yesus Kristus di perjanjian lama. Naik kan, tapi ada malaikat yang turun. Ada yang naik dan ada yang turun. Nah di sini kenapa doa kadang-kadang tidak dijawab. Doanya alright. Karena doa itu adalah tangga naik. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi kalau kita doa saja, tidak masuk season musim berikutnya, yaitu beriman untuk menerima apa yang kita doakan. Kita berdoa melulu nanti seperti orang yang mendoakan Petrus supaya keluar penjara. Waktu Petrus keluar, gini loh, naik ke mall, elevatornya itu loh, yang naik ke atas itu loh, tangga otomatis itu. Elevator itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Eskalator itu lift. Oh elevator ya. Oh ini apa? Eskalator ya? Oh salah, saya yang salah. Sorry, betul. Terima kasih saya dikoreksi. Jadi elevator itu yang lift yang di kota itu. Gitu ya. Eskalator, tangga berjalan, tangga otomatis itu. Nah, itu dalam sebuah mall, eskalator naik ke atasnya, jalan. Tapi eskalator turun ke bawahnya, macet. Nanti semua orang macet di atas, gak bisa turun ke bawah. Banyak doa itu macet di atas, gak turun-turun karena Anda dan saya kurang beriman untuk menerima sesuatu. Doa melulu. Makanya itu orang yang selalu tulis pray for me, pray for me, pray for me, jarang dapat mujizat. Kalau Anda sungguh-sungguh yakin dengan permintaanmu, Anda berkata pray for me, follow up kata pray for me itu. Sebab apa yang naik, whatever goes up will come down. Kalau Anda tidak percaya, jangan kirim apa-apa naik ke atas. Buat kemacetan. Naik ke atas itu doa, prayer. Turun ke bawah itu iman. Banyak orang berdoa tapi nggak pakai iman. Berdoanya lebih style putus asa, desperado, pray for me. But you don't believe that you're gonna receive. Anda tidak percaya Anda akan menerimanya. Makanya itu orang-orang berdoa untuk Petrus keluar dari penjara. Ketika Petrus keluar, ada seorang hamba perempuan rumah itu yang namanya Roda. Ding dong. Dia buka pintu. Bapak Petrus, Pastor Petrus, langsung ditutup lagi pintunya. Blum. Untung Petrus sabar. Lalu dia masuk. Nyonya. Siapa? Petrus menggigau lu. Nggak mungkin. Loh, mereka lagi doa supaya Petrus dibebaskan. Tapi waktu Petrus sudah di depan pintu oleh mujizat Tuhan, ditutup lagi. Lalu waktu diceritain siapa di depan, mereka kira si hamba yang namanya Roda ini imajinasi. Bayangin, they know how to pray, they shake heaven, tapi when the answer comes, waktu jawaban datang, mereka nggak ready. Makanya itu banyak doa yang macet di atas. Karena tangan iman untuk nangkepnya cuma satu doa, yang doa ribuan, tangan yang nangkep cuma satu dua. Paham maksud saya? Jadi macet di atas sana, bottleneck. Karena Roma 5 katakan, tangan yang menangkap berkat dan mujizat itu namanya faith. Bukan prayer. Makanya itu rasul-rasul menepuk dan mengatakan itu benar-benar dari Roh Kudus, kuatkan hatimu. Loh, dari dia sudah ngotot. Dia bilang kalau kamu sudah bisa ngotot doa, sekarang kamu harus sekuat itu waktu menerima. Kuatkan hatimu. Dia memanggilmu. Kamu sudah shift, sudah bergeser dari musim berdoa. Pray no more. Kamu sekarang masuk ke musim menerima. Bayangkan kalau dia dipanggil sama Yesus, dia masih, anak Daud kasihani aku. Anak Daud kasihani. Kami batuk. Anak Daud kasihani aku, anak Daud kasihani aku.
Ada waktunya bukan berdoa, ada waktunya diam dan menerima. Kalau dia masih teriak-teriak, ditinggal lu. Tapi untungnya dia berkata, waktu Tuhan panggil dia diam. It's time to stop praying. Waktuku telah tiba untuk berhenti berdoa. Untuk menuai dan memetik hasil doaku. Waktunya aku untuk berdiam. Nggak ngoceh lagi, nggak berseru lagi. Anak Daud, anak Daud. Sekarang waktunya aku shift gear, gigi diganti. Kalau manual mobil kita masuk ke reverse sekarang. Mundur ke belakang untuk menerima dari Tuhan. Waktunya telah tiba untuk saya menerima. Sekarang Anda ngerti kenapa ada banyak doa kita seolah tak terjawab, padahal Tuhan sudah menjawabnya. Gak ada tangan yang menerima. Tanganmu bukan iman. Tanganmu bukan iman. Jadi yang perlu Anda kuatkan bukan cuma doanya, tapi juga imannya. Ini FM ada banyak, tapi kalau tidak ada antena ya percuma. Ini cuma tidak ada. Wifi juga ada misalnya. Tapi kalau tidak ada receivernya HP kita, untuk kita bisa connect ke itu, percuma mau berapa kuat wifi-nya. Paham Bapak Ibu Saudara, sekarang Anda mengerti di mana kita seringkali kecolongan berkat. Bahkan seharusnya terjadi mujizat, tidak terjadi. Kita tahu sekarang bagian kita, bukan bagian Allah. Bagian Allah daulat, tapi bagian kita ada yang harus kita perhatikan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ayat 50. Dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. This is faith. Iman itu tidak hanya berhenti sampai cetusan. Ada tindakan. Di sini iman. Tahukah dia menanggalkan jubah apa? Setiap pengemis di zaman Yesus dikasih jubah. Coba itu pasti semacam social welfare gitu untuk memberitahu orang ini orang cacat. Kalau orang-orang naik mobil itu, kalau di luar negeri misalnya itu ada cantolannya, ada tulisannya, di sana ada gambaran ilustrasi kursi roda. Ini parkiran untuk orang-orang handicap atau orang-orang yang punya cacat tubuh. Itu dia tanggalkan jubahnya. Dia seperti berkata, aku sudah butuh tongkat ini. Dia tanggalkan. Sebentar lagi aku ketemu Yesus. Aku sudah tidak perlu jubah ini karena aku sudah tidak cacat. Aku pergi ke Tuhan Yesus, aku akan melihat. Dia tanggalkan jubahnya. Ini bukan melakukan sesuatu secara gegabah. Ini suatu tindakan iman dari sisinya. Perkara sederhana. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pelin-pelan. Aku tadi sudah ngotot, Yesus panggil. Sebelum Yesus menyembuhkan dia, dia tahu kok. Dia tahu nanti Tuhan Yesus pasti menjawab dia. Ditanggalkan jubahnya. Karena nanti aku setelah ini tidak sama. Tanya Yesus kepadanya ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini indah. Yesus tanya. Yesus, Tuhan, masih tanya segala. Kalau orang buta, saya kalau didatangi sama orang buta, Pastor Philip doakan, saya nggak akan tanya. Saya langsung tahu. Saya harus doakan dia supaya melihat. Kalau tanya itu namanya redundant. Kalau saya tanya, saya merasa bodoh. Bapak kepingin didoakan apa? Kalau dia bisa lihat saya, dia bisa melotot sama saya. Masa nggak lihat? Yang buta sana atau sini? Tapi kenapa Yesus tanya? Yesus mau mendefinisi imannya. Sebab tidak ada kesembuhan ilahi atau mujizat yang terjadi, catat, secara kebetulan atau sebagai accident. Every miracle is a decision on both ends. Setiap mujizat itu adalah suatu keputusan dari dua sisi. Tidak ada mujizat yang merupakan kebetulan. Kalau Anda kira kebangunan rohani itu kebetulan, coba cek dalam sejarah. Ada orang yang berseru, give me this city, or I die. Gak ada. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan peperangan rohani untuk ikut Tuhan lawan arus. Makanya itu kita butuh iman di sebelah sini. Nanti di sorga kita gak butuh iman lagi. Yang sisa hanya kasih. Why we need faith? There is warfare. Perangan. Why we need faith? There is distance, ada jarak. Meskipun Yesus tinggal dalam diri kita, tapi kerajaannya secara menyeluruh masih di sorga, kita di sini. Jadi untuk menggapai sesuatu yang dari sono, datanglah kerajaanmu. You need faith, my friend.
Butuh iman untuk menarik. Roma 5, imanlah jalan masuk kasih karunia. Faith is the entrance of grace. Semoga ini membukakan wawasan. Bukan Anda perlu doa lebih banyak saat teduh secara pribadi, secara rutin. Ya itu namanya disiplin rohani. Tapi kalau Anda dan saya kira bahwa mujizat belum datang karena doa kita kurang banyak. Jangan-jangan yang perlu dikuatkan adalah iman untuk menerimanya. Bukan nambah doa, nambah iman. Apa kita sungguh percaya yang kita doakan itu bisa terjadi atau akan terjadi? Atau bahkan lebih naik pangkat lagi. Sudah terjadi. Apapun yang kau doakan kata Tuhan. Percayalah bahwa itu sudah diberikan padamu. Maka itu akan, percayalah bahwa itu sudah terjadi. Maka itu akan diberikan padamu pada waktunya. This is a powerful revelation. Kenapa Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman? Kadang-kadang kita belum melihatnya. Tapi kadang-kadang kita percaya kita akan melihatnya. Tapi kita mesti percaya dulu. Tanya Yesus kepadanya. Yesus pakai tanya lagi. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Definisikan imanmu. Jawab orang buta itu. Sebelum kita dengar jawabannya, saya mau tunjukkan pada Anda bahwa orang ini telah mempersiapkan jawabannya. Meskipun Tuhan itu membaca hati. Tapi waktu kita itu bicara iman, kita harus mempersiapkan sebuah jawaban yang memuliakan Tuhan. Jawaban yang membuat Tuhan beda perlakuan adalah salah satunya Sirofenisia. Yesus berkata, belum waktuku. Tapi dia berkata, karena makanan harus kasih ke anak. Bukan pada anjing. Dia berkata, anjing pun makan remah-remahnya. Lord, Tuhan, berikan bagianku, anakku harus sembuh. Wow, Yesus berkata, jawaban seperti ini. Iman seperti ini. Di lain cerita, perwira Italia. Yesus kan, ditarik kanan kiri, datang ke rumahku. Karena perwira ini tahu. Yesus sibuk sekali, tapi dia gak mau kalah beriman. Dia ngomong sama Tuhan, sampaikan lewat utusan, aku tidak mau ganggu Tuhan. Tapi Tuhan, kau ucapkan satu kata, karena aku ini atasan dan bawahan. Kalau aku ngomong sama bawahanku, anak buahku pergi, gak berani mereka membangkang. Karena saya adalah tentara. Engkau adalah raja di atas segala raja, kira-kira gitu ya. Kalau saya tambahkan, tapi dia berkata, ucapkan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Detik itu juga, hambanya sembuh. Ketika Yesus berkata, iman seperti ini tak kudapati di Israel. Meskipun Tuhan itu tahu yang penting hati, kata orang. Tapi iman waktu kita doa, meskipun doa itu bukan soal fasilita, tidak boleh latah. When you pray, you have to know what you pray for. Apa yang kau doakan. Dan ketika Anda berdoa, jangan kata-kata keluar itu sia-sia. Tapi Anda pikirkan, tidak perlu dipikirkan matang-matang. Tapi harus melalui pikiran dan melalui hati kita. Kata-kata kita harus serius kepada Tuhan. Dan kita yakini kata-kata itu. Orang ini yakin. Jawab orang buta itu. Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Anda tahu Rabuni ini bukan rabi. Rabuni ini di atas rabi. Rabi itu guru. Rabuni itu artinya master, Lord, Tuhan. Guru di atas segala guru. Maha guru. Tuhan kaget. Sedangkan murid-muridku aja belum bisa lihat aku kayak gitu. Tuhan terkejut ketika disebut anak Daud. Bagi kita anak Daud kan fakta, Yesus itu keturunan Daud. Tapi di zaman orang Yahudi, mereka hanya terima Yesus sebagai seorang guru Yahudi yang reformis. Guru yang luar biasa lah, yang benar-benar out of the box gitu ya. Mereka memanggil Yesus top-topnya rabi. Rasul-rasulnya pun masih ambigu. Yesus itu belum ada seorang pun boleh dikatakan, belum ada seorang pun memanggil dia anak Daud. Karena panggilan anak Daud, bagi orang Yahudi itu berarti mereka mengaku Yesus itu Mesias, bukan anak tukang kayu semata-mata. Dan dia bukan hanya guru atau nabi, dia itu Mesias, juru selamat dunia. Yesus berkata, kok orang-orang lain belum bisa lihat aku begitu, kamu jawabnya begini, you are the savior of the world. Saya bisa katakan Tuhan tidak hanya lihat hati, Tuhan lihat jawabanmu. Aku mau beasiswa karena titik-titik. Jangan cepat-cepat latah di hadapan Allah. Bawa dalam pergumulan. Ketika Anda doa itu jangan basa-basi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita doa karena Tuhan tidak kelihatan. Kelihatannya seperti kita tuh ngawang-ngawang kemana-mana. Lalu kita nggak tahu doa kita kemana. No, if you have faith, Anda percaya. Orang yang berdoa itu ada Tuhan di sana. Barang siapa percaya Tuhan ada. Dan dia mencari Allah. Akan ada upah. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang 11, sorry. Berarti Bapak Ibu Saudara, waktu Anda berdoa tidak boleh asal berkata. Meskipun tidak perlu ditata. Apalagi kalau doa sendirian. Tapi apa yang keluar dari hatimu
harus kau pikirkan. Apa yang keluar dari mulutmu harus keluar terlebih dahulu dari hatimu dan pikiranmu. Dan sungguh-sungguh kau mengutarakannya. Tidak boleh sembarangan. Karena Tuhan itu Raja. Raja. Sungguhan loh. Kalau kita lagi grogi berdiri di depan pejabat misalnya, kita bisa ngomong sesuatu itu kadang-kadang nanti kita malu. Kok aku ngomong gitu ya? Nggak tahu mau ngomong apa lagi, akhirnya berat badan terus yang disinggung ya. Kurusan kayak atau gemukan. Don't you have anything better to say? Kalau ngomong sama orang sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bicara sama presiden, tolong Anda rencanakan dulu mau ngomong apa. Karena itu akan sangat berhubungan erat dengan nanti dia favorable ke Anda atau enggak. Ya kan? Jadi Tuhan mendapat jawaban, Rabuni, kau Maha Guru, anak Daud, kau Mesias. That I may see. Nah, di sini kita tahu imannya berubah dari berdoa. Iman berdoa boleh general atau boleh umum. Anak Daud kasihanilah aku, oke? Iman menerima harus spesifik. Paham? Iman untuk berdoa semata-mata memohon, kasihanilah saya. Tapi iman dia setelah episode dia ditepuk, diberitahu, kuatkan hatimu, dia memanggilmu. Coba Anda perhatikan perbedaannya. Berikutnya dia tidak lagi berkata anak Daud kasihanilah aku. Ketika Yesus tanya sama dia, kamu mau aku buat apa untuk kamu? Kasihani saya. Ya sudah, kau dapat belas kasihan, bye-bye, tetap buta. Nangkep ya? Waktu dia masih minta semata-mata minta kasihanilah aku. Tapi pada waktu dia tahu sekarang imannya berubah atau bertambah menjadi iman menerima dan spesifik. Dia tidak berkata lagi kasihani saya. Kalau Yesus tanya apa yang bisa aku perbuat? Kasihani aku. Oke, aku mengasihimu. Bye-bye. Tapi ketika dia ditanya kamu mau aku buat apa untuk kamu? I want to see. Aku mau melihat. Maka Anda lihat kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hati-hati dengan kalimat ini. Kalau iman kita nggak jelas, tidak ada terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pernahkah kita itu berdoa? Doanya kedengarannya doktrin indah. Ke kiri kanan semua disinggung, semua bagus. Tapi ujungnya coba dibuat satu summary, satu kalimat. Doa itu tentang apa? No one knows. Karena terakhirnya doa itu tidak jelas. Minta apa sama Tuhan? Bukan berarti hubungan sama Tuhan minta-minta doang. Enggak, tapi kalau minta itu yang profesional sama Tuhan. Dan di sini Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bayangin kalau imannya tidak jelas. Apa yang selamat? Diselamatkan dari apa? Nah, tidak jelas juga. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan ini saya akan selesai. Ada dua hal yang jelas tentang iman orang ini kepada Tuhan. Satu, imannya kepada siapa Tuhan, kepada pribadinya. Dia tahu Yesus adalah anak Daud, dia adalah Rabuni. Sebutannya itu tiada duanya, dia tidak niru-niru. Meskipun bukan sesuatu yang terlalu kreatif lalu mengubah firman Allah. No, tapi keluar dari hatinya. Pengenalan akan Allah. You are to me my great teacher. Kaulah juru selamatku, kau yang bisa menebus aku dari situasi apapun dan menebus semua orang di dunia ini. Dia berkata, wow, kata-katamu bukan fasilida. Itu dari hati itu. Dan itu mendapatkan telinga Allah. Dan dia berkata, supaya aku melihat. Hal kedua, kenapa cara dia beriman? Dia beriman pada who Jesus is. Dan yang kedua, what Jesus can do. Dia beriman pada bukan hanya pribadi Allah, tapi kemampuan Allah, apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam dirinya. Makanya dia berkata, Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kau. Saya harap hari ini iman kita jelas. Apa jadi kondisi Anda, pergumulan Anda? Saya ajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan. Kita minta apa dari Tuhan? Mungkin kenapa doa kita belum terjawab? Kadang-kadang, tidak selalu ini alasannya. Salah satu alasan, salah satu kemungkinan doa kita belum terjawab. Tahu nggak kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita doakan. Gimana Tuhan menjawabnya? Gimana Tuhan memberikan kepada kita apa yang sesuatu yang kita tidak tahu kita minta apa. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sebenarnya ada video, nanti Anda bisa, ini videonya nggak usah di style yang ini. Saya ajak kita untuk merenungkan sebentar firman ini, kita pejamkan mata. Kita masuk dulu dalam iman meminta, oke sekarang ini. Ya, meskipun tidak perlu berseru keras-keras, tapi dalam hatimu renungkan, semua bisa pejamkan mata lebih baik lagi supaya konsentrasi seperti Bartimeus, mendingan buta secara jasmani.
supaya kita fokus. Renungkan sebentar. Ada satu hal sekarang yang Anda minta pada Tuhan. Pertaruhkan imanmu untuk itu. Kecuali kalau Anda minta sesuatu yang salah, yang dilarang oleh firman Allah, ya saya beritahu dulu di depan, enggak akan terjadi. Tuhan akan memberikan padamu. Tapi kalau ada sesuatu dalam hatimu, kau sungguh-sungguh beriman penuh, apalagi orang yang sakit, hari ini. Atau Anda berdoa untuk orang yang sakit, entah tahu apa kebutuhan Anda. Minta pada Tuhan. Jagai jemaat ini, besar kecil tua muda, sebagai biji mata Allah. Hamba berdoa ketika kami pulang ke rumah, kami membawa damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada Allah Putra Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah, dan penyertaannya dari Allah Roh Kudus mengikutimu dalam keseharianmu, sesuai dengan profesimu, dalam rumah tanggamu, setiap saat, setiap waktu. Pulanglah membawa damai sejahtera, pulanglah membawa keyakinan iman, pulanglah membawa rema-rema dari Roh Kudus, pulanglah membawa pengenalan akan Tuhan. Biarkan doamu semakin berkuasa, hidupmu semakin penuh urapan. Pergilah membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Good night, selamat malam.